menjadi seorang YouTuber, yang pertama yang harus kita punya adalah kita harus punya akun terlebih dahulu. Jadi pertama kita buat email kita, jadi menggunakan nama kita atau nama siapapun, yang penting kita harus memiliki email terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita harus punya akun Google yang bisa kita pergunakan untuk kita hubungkan nanti dengan YouTube kita. Kemudian kita harus punya channel, ya, kita harus buat channel. Kita harus buat channel yang bisa membawa atau membuat video kita itu atau channel kita itu berkembang. Jadi yang pertama kita harus punya akun email, yang kemudian akun Google yang kita hubungkan dengan akun Google. Kemudian yang ketiga kita punya channel. Dan kalau kita sudah punya channel, maka kita akan mendownload setiap video-video yang kita punya, yang kita masukkan ke dalam channel kita itu. Kemudian tidak sampai di situ saja, untuk menjadi seorang YouTuber yang bisa berhasil, yang pertama kita harus memiliki aplikasi yang bernama Banner Maker. Ya, Banner Maker ini tujuannya adalah untuk membuat tampilan di layar itu, tampilan video kita atau channel kita itu memiliki variasi yang bagus, ya. Kemudian kita harus punya YouTube Studio. Jadi YouTube Studio itu gunanya untuk mengetahui kalau video kita itu memiliki klaim hak cipta, atau kita bisa melihat gaji kita kalau kita sudah monetisasi channel kita. Jadi tujuannya punya YouTube Studio untuk itu. Jadi yang pertama kita mengetahui kalau video yang kita tampilkan, video yang kita upload itu tidak memiliki klaim hak cipta dan lain sebagainya. Dan di situ juga kita bisa mengatur video-video kita untuk bisa lebih terkenal atau lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir kita harus membukanya di Google Desktop. Ya, jadi setiap video yang kita upload itu sudah tercantum atau sudah otomatis ada di YouTube Desktop. Jadi di saat kita membuka Google, tampilannya akan seperti menunjukkan bahwa kita harus login ke YouTube Studio. Jadi di saat itu kita akan mengeklik YouTube Studio, ke YouTube Studio, dan itu tampilannya akan menunjukkan video-video kita. Jadi di dalam video-video itu, di dalam tampilan itu kita akan mulai mengedit untuk memberikan deskripsi, tag dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak mengisi tag, deskripsi dan lain sebagainya, maka video kita itu akan dikenal oleh kalangan kecil saja, ya. Jadi mungkin hanya teman-teman, keluarga, dan juga orang-orang yang terdekat yang mengerti atau mengetahui tentang channel kita. Tetapi kalau kita bisa mengisi tag, karena tag itu gunanya untuk memperlebar atau memperluas cakupan video kita. Jadi setiap orang yang mencari atau ingin menemukan video, otomatis video kita akan tampil. Yang penting kita akan memberikan kata-kata yang bisa dicari oleh banyak orang, ya. Jadi ya, itu yang kemudian kita harus benar-benar memiliki channel yang bagus, yang menarik, yang bisa menarik setiap perhatian para pengunjung, ya. Orang-orang yang bisa berkunjung ke channel kita, otomatis mereka akan suka dengan video kita. Jadi untuk sampai ke titik ini kita belum berhasil, ya. Jadi kita harus mengumpulkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang untuk bisa kita sampai kepada tahap monetisasi channel. Jadi setelah kita sampai di monetisasi channel, maka kita akan masuk ke tahap awal, di mana kita akan diterima atau tidak. Itu adalah bagaimana channel kita ditentukan oleh YouTube. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, untuk menjadi YouTuber pemula kita harus punya akun, kemudian channel, dan kita harus memiliki beberapa aplikasi, yaitu Banner Maker atau Thumbnail,
sehingga thumbnail kita atau channel kita itu memiliki variasi yang bagus. Dan kemudian kita harus punya tag, harus mengisi tag dengan baik, dan juga deskripsi dan juga tampilan judul itu harus benar-benar menarik perhatian para pengunjung, sehingga video kita bisa menyebar atau meluas dengan cepat. Jadi untuk menjadi YouTuber yang bisa sukses, intinya bagaimana kita harus punya semangat, karena memang setiap YouTuber itu pasti punya usaha tersendiri. Jadi setiap usaha yang kita kerjakan belum tentu itu tidak membuahkan hasil. Intinya bagaimana kita tetap semangat walaupun mungkin kita belum mencapai tarif atau target yang ditentukan, yaitu 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Jadi kalau kita sudah punya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, otomatis video kita pasti akan dimonetisasi. Tetapi yang menjadi persyaratan monetisasi adalah bagaimana video kita itu harus memiliki deskripsi dan juga harus mempunyai tag yang bagus dan memiliki judul yang bagus, thumbnail yang bagus, dan juga video kita itu harus benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa. Jadi orang-orang itu selalu berkunjung ke channel kita. Jadi yang penting di sini bahwa kita tidak memiliki untuk persyaratan untuk video kita dimonetisasi adalah bagaimana channel kita itu tidak memiliki hal-hal yang dilarang oleh YouTube, yaitu seperti klaim hak cipta dan juga tidak terkena copyright dan juga tidak terkena klik tidak valid. Jadi semoga video saya bermanfaat bagi setiap YouTuber pemula.